warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam kajian bulanan Tadabbur Al-Qur'an, yang mana pada pagi hari ini kita sudah sampai ke surah At-Tin. Semoga bergabungnya kita pada majelis ini merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala, berkahnya umur kita, berkahnya waktu kita, dan kita berharap diberikan keberkahan pula dalam ilmu kita, sehingga apapun yang kita lakukan bisa menambah kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mengkaji Islam, semangat untuk mentadaburi dan berinteraksi lebih erat lagi dengan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, kita terus dalam hidayahnya, dalam taufiknya, dalam iman dan Islam sampai akhir kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih kita, pemimpin kita, teladan kita yang utama, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita pun menjadi umatnya yang istiqomah, umatnya yang dikenali oleh Rasulullah, umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga kelak di yaumil mahsyar, kelak di yaumil hisab, kelak di hari akhir, kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dan bersama dengan Rasulullah SAW. Amin amin Allahumma amin. Akhwati fillah rahmatullah, izin share screen. Bismillah, mudah-mudahan sinyalnya mendukung. Pada kesempatan hari ini kita menginjak surah At-Tin. Sudah kelihatan? Alhamdulillah sudah, Bun. Alhamdulillah. Akhwati fillah rahmakumullah, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Surat At-Tin merupakan surat urutan di Al-Quran, di Mushaf, yang disusun dari zaman Khalifah Utsman bin Affan, Mushaf Utsmani, yang sampai sekarang kita hadir di hadapan kita. Walaupun mushafnya belum semua tulisannya Rasul Utsmani, tapi itulah Mushaf Utsmani yang disusun dari zaman Khalifah Utsman bin Affan. Masya Allah, semoga pahala melimpah terus kepada beliau yang telah membantu membukukan mushaf ini sehingga sampai ke hadapan kita dalam kondisi yang tersusun seperti sekarang ini. Merupakan surat yang ke-95 dan terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin termasuk surat Makkiyah yang diturunkan semasa Rasulullah SAW masih berada di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Nah, sebagaimana karakter surat Makkiyah yang lain, surat At-Tin ini temanya tentang akidah, gitu ya. Bagaimana Allah mengangkat derajat manusia dan memuliakannya, dan yang kedua adalah balasan iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu adalah sebuah hal yang seperti sebuah sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Iman harus selalu diikuti dengan amal soleh, dan amal soleh harus berdasarkan dengan keimanan. Manakala satu sama yang lain tidak menjadi satu, maka tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun amal seorang hamba, sebanyak apapun amal seorang hamba, manakala tidak diikuti dengan keimanan, tidak didasari dengan keimanan, maka seperti
pasir yang ada di atas batu dan terkena hujan lebat. Bersih, tidak ada bekasnya, tidak ada artinya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan demikian pula, seseorang tidak akan berarti keimanannya manakala tidak dibuktikan, tidak diikuti dengan amal soleh. Makanya kata iman dan amal soleh itu ada kata hukumnya, yaitu wa dan. Ini banyak noise ya, suara-suara. Kata hubung dan ini menunjukkan dia tidak bisa dipisahkan, harus bersama-sama, harus bergandengan. Dan ini juga yang menjadi tema besar dari surat At-Tin ini. Nah, ini surat At-Tin yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Laila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 3 ayat pertama itu satu tema gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sebab turunnya surat At-Tin, surat At-Tin diturunkan sebagai wahyu urutan turunnya itu yang ke-28. Jadi surat yang diturunkan sebagai wahyu yang ke-28 yang diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, yang melatar belakangi turunnya surah ini adalah pada suatu hari salah seorang sahabat Rasulullah itu bertanya tentang kondisi orang yang sudah tua renta yang mengalami penurunan daya pikir dan kepikunan. Jadi sebagaimana kita ketahui proses perjalanan kehidupan manusia itu diciptakan dari lemah kemudian menjadi kuat dan lemah kembali. Pada saat lahir lemah dan dia butuh pertolongan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang tuanya, keluarganya, kemudian beranjak seiring dengan pertambahan usia, dia semakin kuat, baik fisiknya maupun pemikirannya, sempurnanya struktur otaknya, kedewasaannya, kebijaksanaannya, dan seseorang itu mengalami puncak ahsani taqwim itu sempurna akalnya, sempurna susunan otak secara biologisnya, kebijaksanaannya itu pada usia 40 tahun. Itulah hikmah dari diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul pada umur 40 tahun, dan karena memang usia itu adalah puncak masa kedewasaan dan kebijaksanaan sebagai seorang manusia. Kalau kita sekarang gitu ya, puncak karirnya itu bisa jadi di usia-usia itu. Setelah itu secara fisik mulai mengalami penurunan dan diikuti juga dengan penurunan yang lainnya. Dan ketika tua, fisiknya melemah, dia tidak bisa lagi, mungkin yang masa mudanya rajin berpuasa, tidak bisa lagi melakukan rajin puasa, yang rajin sholat malam, sudah mulai susah untuk bergerak, fisiknya, ruku sujudnya tidak leluasa lagi, bahkan kemampuan otaknya pun berkurang sehingga menjadi kepikunan. Seseorang yang dalam kondisi seperti ini bagaimana? Dia tidak bisa lagi rajin beribadah, tidak bisa rajin aktivitas sosialnya, ibadahnya, mahdhah maupun ghairu mahdhah tidak bisa maksimal lagi. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah. Nah, saat itu ada banyak sekali umat Rasulullah, maksudnya sudah mulai banyak sahabat-sahabat Rasulullah itu sudah mulai beranjak tua gitu ya. Dan takut tidak akan mendapatkan pahala karena sudah tidak bisa lagi beribadah dengan baik. Apalagi jika mengalami kepikunan, nggak bisa lagi berjihad gitu ya, mengikuti Rasulullah ke medan perang. Nah, jadi
banyak keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh orang yang sudah tua. Bagaimana kondisi yang seperti ini? Maka untuk menjawab kegelisahan umat Rasulullah tersebut, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui surah At-Tin ini. Baik, akhwati fillah rahimakumullah. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wat-tini waz-zaitun. Ayat pertama surat At-Tin ini dimulai dengan waw qasam, waw yang menunjukkan sumpah demi buah tin dan buah zaitun. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, sebagaimana sumpah-sumpah yang lain demi langit, was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat-thariq, idza syamsu kuwirat, dan seterusnya, wasyamsi wadduhaha. Itu ada hal yang menarik yang harus kita perhatikan di balik sumpah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, hal menarik yang pertama adalah makhluk yang dijadikan sumpah itu. Nah, pada surat At-Tin ini Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Apa sih menariknya buah tin dan buah zaitun ini merupakan sebuah hal yang harus kita gali gitu ya. Sebagian pakar tafsir ada yang mengartikan sumpah pertama ini adalah dengan nama bukit yang ada di Baitul Maqdis. Jadi ada satu pendapat yang mengatakan ini nama bukit nih di Baitul Maqdis, tin dan zaitun ini. Ini pendapat Ikrimah. Sementara Qatadah juga sahabat Rasulullah, beliau menafsirkan yang lainnya lagi gitu. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, sebuah penafsiran yang berbeda terkait dengan sebuah ayat itu adalah sebuah hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi adanya perbedaan itu. Kita tidak bisa memaksakan harus satu suara. Orang di zaman sahabat aja menafsirkan wat-tini waz-zaitun ini berbeda juga. Qatadah mengatakan bahwa tin adalah bukit di Damaskus dan zaitun adalah sebuah nama bukit di Baitul Maqdis. Namun mayoritas ulama tafsir yang lainnya itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tin dan zaitun adalah dua buah yang sudah kita kenal, terutama oleh orang-orang di kalangan Arab, yaitu buah tin yang sangat manis dan buah zaitun yang pahit tapi manfaatnya banyak. Salah satu di antaranya adalah minyak zaitun yang sudah terkenal di negara kita. Itu mengandung lemak yang bagus gitu ya, sehingga sangat baik dikonsumsi untuk dimakan ataupun untuk sebagai pelembab atau untuk campuran kosmetik dan seterusnya gitu ya. Masya Allah. Dan buah tin juga beberapa saya temui tumbuh di Tangerang gitu ya, di Indonesia. Beberapa saya pernah ke rumah teman bertemu dengan buah tin dan rasanya sih familiar, tidak aneh buat lidah saya. Kalau di Arab seringnya ketemu itu sudah dalam bentuk manisan ya, manisan itu nggak ori lagi. Ternyata kalau seger lebih enak lagi. Nah, jika yang dimaksud adalah tempat, maka konteks dengan menambah penafsirannya menjadi bukit atau tempat yang tumbuh di kedua buah tersebut. Dan mayoritas ulama tafsir menyepakati bahwa yang dimaksudkan sumpah wat-tini waz-zaitun di sini adalah sebuah tempat di mana banyak buah tin dan buah zaitun tumbuh di sana. Tumbuh paling banyak di sana, yaitu Baitul Maqdis. Jadi yang dimaksud di sini adalah demi Baitul Maqdis. Ini ya, yang tersebut adalah buah tin dan buah zaitun, tetapi yang dimaksudkan adalah Baitul Maqdis atau Palestina. Kemudian yang kedua adalah Waturi Sinin dan demi Bukit Sinai. Nah, sumpah yang kedua di sini Bukit Sinai adalah sebuah tempat Bukit Sinai yang terletak di Mesir, di mana sebagian ulama menafsirkan
sebagai bukit tempat Nabi Musa menerima wahyu. Menurut Ikrimah, Sinin di sini, Sinai adalah Ethiopia. Maaf, Sinin dalam bahasa Ethiopia berarti baik. Dan mayoritas ulama tafsir menafsirkan bahwa Puri Sinin ini adalah bukit Sinai yang ada di Mesir. Gitu. Jadi tidak terlalu banyak perbedaan penafsiran terkait dengan bukit Sinai. Kemudian yang ketiga, wahadzal baladil amin. Masih bersumpah. Wahadzal baladil amin, dan demi baladil amin, kota yang aman ini. Yang dimaksudkan kota yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Kenapa disebut kota yang aman? Karena Mekah ini Allah jaga dari sentuhan Dajjal. Dan di dalamnya ada Baitullah yang saat ini sedang rame-ramenya dikunjungi, diziarahi oleh jutaan manusia yang mau melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah ini, sebagaimana kita tahu, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan dibesarkan serta menerima wahyunya. Bahkan beliau kerinduannya sangat besar, walaupun beliau sudah berada di tanah yang tidak kalah mulia, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi ketika kondisi Mekah tidak kondusif, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu perintah untuk berhijrah. Beliau alhamdulillah mendapatkan tempat yang lebih kondusif terkait dengan dakwah Islam, diterima, berkembang, tapi kerinduannya terhadap kota Mekah itu masih tidak bisa padam begitu saja, sehingga bisa dikatakan hampir setiap tahun berusaha untuk kembali ke Mekah, tapi Allah belum izinkan karena satu dan lain hal, hingga di tahun yang ke-10 hijrahnya Allah menghendaki, meridhai, berkehendak untuk penaklukan kota Mekah dengan penuh keamanan. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, ayat 1, 2, dan 3 ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ada 3 tempat yang Allah sebut sumpahnya di surat At-Tin ini, menunjukkan yang pertama adalah Baitul Maqdis, Palestina, yang kedua adalah Mesir, dan yang ketiga adalah Mekah Al-Mukarramah. Sumpah dengan demi buah tin dan zaitun berarti mengisyaratkan tempat asal kedua buah tersebut, yaitu Baitul Maqdis. Dan di kota inilah, di tempat inilah, seluruh umat Islam mengingatkan seluruh umat Islam akan perjuangan Nabi Isa yang terlahir tanpa bapak karena tinta Allah. Jadi ini kalau kita mengucapkan, melafazkan, membaca wattini wazzaitun, itu yang ada di pikiran kita itu langsung ting gitu ya, Baitul Maqdis. Dan itu tidak terlepas dari Nabiullah Isa alaihi salam. Bagaimana Nabi Isa awal mula dilahirkan, bahkan mungkin sejarah sebelum beliau dilahirkan, dimulai dari sumpah dari kakeknya yang akan menghibahkan, yang akan menginfakkan, yang akan mewakafkan putranya ke Baitul Maqdis, padahal ternyata Allah memberikan kepada beliau anak perempuan, tapi tidak lantas membuat izin ya, saya kayaknya harus ganti tempat deh, di sini noise-nya tinggi. Sebentar. Ya, sambil menunggu Bunda Husnul pindah tempat, boleh kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, boleh di chat room atau di chat langsung ke saya. Aduh, ininya nggak kondusif. Tapi tadi cukup jelas kok Bun, kalau di saya nggak terganggu dengan noise-nya sih.
Saya yang terganggu. Oh, Bunda ya, jelas sekali suaranya ya. Iya, iya. Sebentar, sebentar. Maaf, maaf. Nggak apa-apa, Bun. Ya. Jadi kalau harusnya ketika kita membaca Wattini waz-zaitun, itu yang ada di pikiran kita langsung nyambung ke Baitul Maqdis, gitu ya. Di sana saat ini menjadi tanah yang belum merdeka, yang masih diteror sedemikian rupa oleh Zionis Israel. Tanah di mana Nabi kita Isa alaihissalam dilahirkan di sana, besar di sana, berjuang di sana, dan kita tidak boleh melupakan Baitul Maqdis. Hanya hanya boleh 3 tempat yang harus dicita-citakan gitu ya, bukan hanya boleh ya. 3 tempat yang harus dicita-citakan oleh umat Islam untuk hadir ke sana, yaitu Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Baitul Maqdis. Jadi sebelum kita berkeinginan untuk pergi ke tempat ziarah ke tempat jauh, kita harus mendatangi 3 tempat ini dulu gitu ya. Walaupun sekarang datang ke Baitul Maqdis juga masih menjadi ikhtilaf bagi ulama, karena kalau kita hadir ke sana itu visanya masuk, visanya masuk ke Israel begitu. Kemudian tempat yang kedua adalah Waturi Sinin. Ini memberikan isyarat tempat Nabi Musa menerima wahyu. Nabi yang juga perjuangannya tidak ringan. Dari kecil sudah dipisahkan oleh Allah dari ibunya, gitu ya, dengan segenap dinamikanya, masya Allah, gitu ya, luar biasa perjuangan Nabiullah Musa alaihi salam, bagaimana menyampaikan risalah keadilan di depan sumber dan inisiator kezoliman, yang sekaligus menjadi ayah angkatnya. Orang yang berjasa terkait dengan kehidupannya di masa kecil, gitu ya, ternyata itu orang yang super zalim. Dan Allah perintahkan untuk mendakwahi ayah angkatnya tersebut, gitu ya, masya Allah. Sebuah kisah yang heroik. Kalau kita membaca kembali sirah Nabi Musa itu luar biasa. Tempat yang ketiga adalah negeri Mekah, yang mengisyaratkan sebuah kisah epik dan kepahlawanan seorang nabi yatim yang menjadi pamungkas Nabi dan Rasulullah. Tiga nabi yang dilahirkan di Baitul Maqdis, yang dilahirkan di Bukit Sinai, bukan dilahirkan di Bukit Sinai ya, yang menerima wahyu di Bukit Sinai, yang dilahirkan di Mekah, ini secara garis besar merupakan potret seorang pahlawan gitu ya. Pahlawan yang bisa mengawal perbaikan masyarakat dengan begitu sempurna karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akhwati fillah rahimakumullah, penyebutan 3 kelompok sumpah tersebut mengindikasikan bahwa kita harus belajar mengambil hikmah dari perjuangan Nabi Isa, dari perjuangan Nabi Musa, dan juga dari perjuangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh khalaqna, kami menciptakan, Allah menciptakan al-insan, manusia itu fi ahsani taqwim. Kata ahsan ini sebaik-baik, paling baik gitu ya. Jadi paling baik ciptaan, paling baik bentuk. Jadi Masya Allah, Allah memberikan berita gembira kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu nggak main-main, gitu ya. Sudah diberitahukan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan manusia itu bukan main-main, untuk beribadah. Di ayat ini disebutkan pula laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik, sebaik-baik bentuk. Nah, sebaik-baik bentuk ini
merupakan pujian yang luar biasa kepada kita, gitu ya. Baik bentuk secara fisiknya, manusia ini diberikan indera yang paling lengkap. Manusia juga diberi akal dan perasaan. Maaf, itu saya ngetiknya otak ya. Kalau makhluk yang lain otak punya, tapi tidak diberikan akal. Diberikan perasaan, gitu ya, insting. Jadi kita kalau melihat kezoliman itu akan timbul perasaan sedih, akan timbul perasaan marah, akan timbul perasaan tidak suka. Itu merupakan bagian dari ahsani taqwim tadi. Dan Allah berikan akal, ini jelas sebuah karunia dari Allah yang luar biasa yang hanya diberikan kepada manusia, sehingga manusia bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, kemudian bisa berpikir bagaimana melaksanakan tugas kekhalifahan dan juga beribadah ini dengan baik. Struktur tubuh dan anatomi manusia juga bagus, proses penciptaannya bahkan lebih menakjubkan lagi. Jadi kalau kita mempelajari struktur tubuh manusia itu Masya Allah gitu ya. Sesungguhnya kalau kita mau tadabbur alam semesta, yang dimulai dengan tadabbur terhadap diri kita sendiri itu sudah lebih dari cukup untuk mengenalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan di sini mencakup berbagai dimensi, baik secara fisik maupun non materi, dimensi non materi, non fisik juga diberikan hal yang luar biasa bagi kita. Bahkan Allah memberikan kepada nikmat lupa dan ingat, itu merupakan sebuah karunia buat kita. Bayangkan kalau kita tidak memiliki sifat lupa, capek kita. Semua terekam dengan baik di otak kita, maka akan susah bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Akan susah bagi kita bahkan memaafkan diri kita sendiri. Tetapi dengan lupa ini kita jadi lebih mudah dalam menghadapi kehidupan ini. Walaupun nantinya akan ada ujian-ujian, akan ada tantangan-tantangan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan lupa ini. Salah satunya adalah lupa akan hafalan Al-Qur'an kita. Justru karena lupa inilah Allah berikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak pahala, memperbanyak mengulang, memperbanyak murojaah, memperbanyak ikatan dan keakraban dengan Al-Qur'an karena sifat lupa kita. Kalau nggak lupa, kita akan mudah untuk menyepelekan gitu ya hafalan-hafalan Al-Qur'an kita. Nah, itu. Nah, kemudian ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Pemilihan kata pada surat At-Tin ini luar biasa. Tadi disebutkan ahsan taqwim, sebaik-baik kata yang dipakai oleh Allah adalah ahsan, yang paling baik. Tetapi kemudian summa radadnahu, kemudian akan kami kembalikan dia asfala safilin, asfala serendah-rendah, sejelek-jelek gitu ya. Safilin tempat. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan ayat kelima ini adalah Allah akan mengembalikan dia ke tempat yang paling rendah, yang paling hina. Apa itu? Yaitu akan ditempatkan ke neraka jahanam. Karena neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali, serendah-rendah tempat kembali. Adakah kehinaan dan kenistaan selain mendekam di dalam panasnya neraka? Kesengsaraan dan keabadian dalam penyesalan. Jadi habis diangkat, diciptakan dalam kondisi yang terbaik, kemudian dikembalikan ke tempat yang sangat hina. Dari struktur kata yang dipakai sangat menarik, asfala safilin, yang secara zahir berarti tempat yang terendah di antara penghuni tempat yang rendah, yaitu ada di dasar neraka. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibnu Katsir terkait dengan ayat kelima ini, summa radadnahu asfala safilin. Adapun ada sahabat Rasulullah yang lain yang menafsirkan berbeda.
Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, juga Qatadah, Al-Kalbi, Ad-Dhahak, dan Ibrahim menafsirkan ayat ini dengan pengembalian Allah terhadap keadaan manusia seperti semula pada saat ia renta dan pikun. Dalam artian yang tadi, ini masih berhubungan dengan sebab turunnya ayat tadi. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini sebagai asfala safilin itu adalah kondisi lemah manusia setelah kuatnya. Jadi setelah remaja, dewasa, mencapai puncak kebijaksanaannya di usia 40-an, kemudian dia menurun. Nah, ini yang disebutkan asfala safilin itu kondisinya dari segi fisik lemah, dari segi akal dia mudah lupa atau pikun gitu ya. Nah, orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat kesempurnaan atau bahkan mendustakan dan mengingkarinya serta menggunakan karunia Allah untuk hal-hal yang menyebabkan murkanya, pada hakikatnya derajat mereka diturunkan. Jadi masa muda, masa di mana kita kondisi fisik kita prima, itu kalau tidak digunakan untuk beribadah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikembalikan kepada kondisi yang rendah, kondisi yang hina seperti itu. Dan mereka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala diturunkan, dijatuhkan bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Jadi ini adalah penafsiran yang lainnya. Nah, ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada pengecualian, ada orang-orang yang tidak dikembalikan ke tempat yang hina tadi. Ada orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam neraka. Gitu ya. Siapa mereka? Yaitu yang memiliki sifat illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Mungkin saya pernah membahas ya, pemilihan kata amanu ini merupakan fiil mudhari dari fiil kata kerja, di mana kalau penggunaan kata fiil ini, penggunaan fiil ini sebagai masdar itu menunjukkan kondisinya bisa yazidu wa yanqus. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, dan kondisi imannya itu yazidu wa yanqus. Kadang imannya kewenceng, tawaat gitu ya, kadang agak-agak mengendor gitu ya. Tapi selama dalam koridor batas aman gitu ya, illal ladzina amanu, yang beriman dan yang fluktuatif, wa amilus sholihat, keimanan yang diikuti dengan amal soleh, keimanan yang dibuktikan dengan ibadah gitu ya, nggak cukup dipendam dalam hati aja, percaya deh Allah itu Tuhanku, Allah itu yang memberikan rezeki, Allah itu dan seterusnya gitu ya, semua yang ada di alam semesta ini kuasa Allah, dalam kendali Allah, oh iman banget gitu ya. Tetapi tidak diikuti dengan ibadah, tidak diikuti dengan sholat yang benar, yang bagus, tidak diikuti dengan baca Al-Quran, tadabburinya, tidak diikuti dengan puasa, tidak diikuti dengan sodako, tidak diikuti dengan akhlak yang baik, tidak diikuti yang lain-lain. Enggak seperti itu. Tetapi iman dan amal soleh itu harus kita tunaikan dua-duanya. Beriman iya, melakukan amal soleh. Nah, bagi orang yang memiliki dua karakteristik ini, iman dan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala yang tiada putus. Nah, kita kembalikan pada ayat 4 tadi, berarti penafsirannya. Ayat keempat tadi, yang pertama adalah orang yang beriman dan beramal soleh, dia tidak akan masuk neraka. Tetapi mereka itu pahalanya tiada putus. Kalau ikut penafsiran yang kedua, yang asfala safilin itu orang yang tua renta, yang sudah lemah, yang sudah pikun, walaupun mereka menderita kepikunan, walaupun ketika mereka sudah lemah dan tidak bisa lagi berjuang, tidak bisa lagi berjihad, tidak bisa lagi beribadah sebagaimana waktu muda, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka
pahala yang tiada putus. Nah, inilah akhwati fillah rahimakumullah. Ayat keempat, 5, dan 6 ini mengajak kepada kita untuk memaksimalkan masa-masa emas kita, masa-masa kuat kita, masa-masa mudah kita, masa-masa di mana tubuh kita, fisik kita, otak kita masih berfungsi dengan baik. Untuk apa? Untuk melakukan wa'amilus sholihat, amal soleh sebanyak-banyaknya, dan diusahakan kita melakukannya secara istiqomah atau dawam. Jadi seseorang yang masa mudanya dawam melakukan zikir pagi petang misalnya, kemudian di masa tuanya dia sudah lupa aktivitas, jangankan zikir ya, waktu aja kadang dia lupa, sudah makan atau belum aja lupa. Insya Allah pada saat itu falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya tetap mengalir. Orang yang dawam membaca Al-Quran habis subuh atau habis maghrib, di masa kuatnya, di masa mudanya, di masa emasnya, insya Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Manakala dia sudah tua renta, matanya tidak bisa lagi melihat, mungkin tidak bisa membaca dengan fasih. Mandi dulu, Rai mandi. Karena indranya sudah tidak lengkap lagi, bukan indranya ya, bagian-bagian mulutnya, lisannya sudah tidak lengkap lagi, mungkin giginya sudah mulai protol, lidahnya sudah tidak bisa seperti pengucapan huruf yang sudah tidak fasih lagi, insya Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi masya Allah, pentingnya kita mendawamkan ibadah-ibadah kita. Selain dalam sebuah hadis yang dijelaskan ya, kalau dia tidak melakukannya karena sakit atau karena safar, dia akan tercatat pahalanya sebagaimana dia biasa melakukan. Dan ternyata itu juga berlaku ketika asfala safilin, ketika kondisinya sudah tua dan sudah tidak memungkinkan melakukan ibadah-ibadah itu. Walaupun saya pernah membaca saya membaca tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka. Beliau menjelaskan tentang asfala safilin ini. Beliau memiliki bibi yang sudah tua, yang sudah pikun, tapi masya Allah, Allah karuniakan kepada beliau sisa ingatan itu adalah sebagian dari hafalan Al-Qur'annya yang dihafalkan ketika masih muda. Jadi dia lupa hari ini sudah mandi atau belum. Hari ini dia lupa sudah makan atau belum. Bajunya sudah ganti atau belum, dia nggak tahu. Bahkan nama anaknya, nama cucunya bisa jadi lupa. Tetapi ternyata dia tidak melupakan bagian dari ayat Al-Quran yang pernah dihafalnya ketika muda. Maka sepanjang harinya itu selalu yang dia ucapkan, yang dia lafalkan itu adalah hafalan-hafalan Al-Qur'annya itu. Hingga menjelang kematiannya pun beliau masih tetap membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang dihafalnya itu, masya Allah, gitu ya. Allah menghendaki segala sesuatu ketika dia menghendakinya. Jadi dia hilangkan ingatan pada sebagian dan Allah pertahankan pada sebahagian yang lain. Maka masya Allah kita berharap kepada Allah, walaupun hafalan kita belum banyak gitu ya, tetapi mohon kepada Allah supaya tetap tersimpan di otak kita, di akal kita, dan di hati kita, sehingga menjelang kita menghadapnya pun dalam kondisi bagaimanapun hati kita masih terisi dengan Al-Quran. Sampai saya baca aja sampai ini ya, terenyuh gitu ya, sampai akhir kehidupannya yang dilafalkan adalah ayat-ayat Al-Quran, masya Allah. Imam Tabrani mengeluarkan sebuah hadis qudsi yang mengabarkan bahwa jika seorang hamba diberi cobaan Allah berupa sakit dan ia ridha beserta syukur atas cobaan itu, maka saat sembuh
ia bagaikan terlahir kembali dari rahim ibunya. Dosa-dosanya tergugurkan dan mendapatkan pahala sebagaimana saat ia melakukan kebaikan ketika sehat. Jadi pentingnya kita mendawamkan amal baik. Jadi itulah kenapa Allah itu mencintai yang sedikit tapi rutin dilakukan terus-menerus, karena itu termasuk amal yang dawam. Kalau kita terbiasa yang sedikit, insya Allah kita tidak akan pernah puas cukup dengan yang sedikit terus. Kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam beribadah, pasti ingin menambahnya, menambah kenikmatan itu. Gitu. Kita masuk ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Amati billah rahmakumullah, ini ayat ini bentuknya pertanyaan gitu ya. Fama yukadzibuka, maka kenapa engkau mendustakan biddin, kepada hari kiamat, hari pembalasan, hari akhir. Jadi sudah banyak pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akhir. Bahkan di ayat sebelumnya disebutkan tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sudah disebut seperti itu, terus kalian masih dusta terhadap hari akhir gitu ya. Hari akhirat. Hari tatkala keadilan ditegakkan dan tidak ada yang bisa menutupi kezaliman sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal sebiji zarah pun kebaikan, maka akan kelihatan, akan dibalas, akan tampak dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sebaliknya, barang siapa melakukan kejelekan sebiji zarah pun akan tertampakkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar jika digunakan yukadzibuka gitu ya. Yukadzibuka, kata ka ini kepada kamu. Maksudnya adalah kepada masing-masing kita sebagai seorang muslim. Jadi ditunjuk satu-satu. Fama yukadzibuka, yukadzibuka, yukadzibuka. Satu-satu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kamu mendustakan gitu ya. Jadi ditunjuk satu-satu bahwa Masya Allah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semua hal yang disebutkan tadi harus mengingatkan kita kepada persiapan kita menuju hari akhir nanti. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Hakim yang paling adil. Ahkamil hakimin. Kata ahkam itu sama dengan tadi yang disebut dengan ahsan. Tadi yang disebut asfal. Jadi paling adil. Berarti tidak ada yang lebih adil dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada hakim adil, tetapi paling adil adalah Allah. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari pengawasan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika nantinya Allah memuliakan kembali orang yang beriman dan beramal soleh dengan kemuliaan, bahkan kemuliaan yang lebih, dan memperlakukan orang yang mendustakannya itu sedemikian rupa, itu semua dikarenakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memurkai dan menyiksa hambanya kecuali setimpal dengan perbuatan dan kezalimannya. Jika Allah melebihkan pahala dan balasan kebaikan, itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuknya kita ke dalam surganya juga dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, surat ini ditutup dengan pertanyaan yang tidak untuk dijawab karena jawabannya jelas gitu ya. Bahkan memang Allah, beliau dia adalah sebaik-baik seadil-adilnya hakim. Pembuktian bahwa keadilan yang jelas tanpa ada yang disembunyikan itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Persaksian yang dihadirkan bukan hanya buku catatan dari para malaikat, bukan dari orang-orang lain yang bersangkutan saja, tetapi itu semua adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala.
di mana surat Yasin ayat 65, pada hari kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan dan kaki mereka, memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Terakhir, sebagai penutup, jika Allah memuliakan tempat, waktu, dan juga manusia pilihannya, di mana 3 nabi yang berkaitan dengan ayat 1, 2, dan 3 itu merupakan nabi-nabi yang bergelar ulul azmi, gitu ya. Jadi nabi-nabi yang ujiannya itu lebih dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. 3 dari 5 yang bergelar ulul azmi. Manusia pilihannya untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita, bagi manusia yang Allah karuniakan ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, di mana kita memiliki akal, bagaimana kita menggunakan akal kita. Jadi bagaimana kita mensyukuri kesempurnaan ciptaan Allah ini. Ini merupakan pilihan, bukan paksaan. Namun pilihan ini mendatangkan konsekuensi yang berbeda. Jadi kebaikan akan dibalas kebaikan, mendapatkan konsekuensi kebaikan, dan kemaksiatan akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Jika iman dan amal yang dipilih, maka Allah akan menjanjikan balasan yang tak terkira baiknya. Dan sebaliknya, jika ingkar dan dusta yang dilakukan, maka Allah tidak punya alternatif selain murka dan kehinaan dan kekal di nerakanya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya. Jadi hidayah itu adalah begini. Kenapa sih ada taufik dan hidayah gitu ya? Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk kepada kita. Kadangkala kita sudah tahu gitu ya. Ya ibarat rambu-rambu gitu ya. Itu hidayah. Kita sudah tahu kalau S itu tempat berhenti. Kalau S coret itu nggak boleh berhenti. Kita tahu kalau P itu tempat parkir. P dicoret nggak boleh parkir. Atau buletan yang ada slide-nya itu nggak boleh lewat. Itu tahu. Itulah ibaratnya hidayah. Taufik itu adalah Allah gerakkan hati kita untuk menjalankan hidayah itu. Allah gerakkan hati kita untuk parkir di tempat parkir, bukan parkir di tempat yang adanya P coret. Kita tidak akan berhenti pada ada rambu-rambu yang adanya S coret. Kalau ada S coret kita udah tahu nggak boleh berhenti, tapi kita berhenti di situ tandanya kita belum mendapatkan taufik. Nah itu kan rambu-rambu hidayah di dunia. Ini rambu-rambu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kala kita tahu bahwa jadi manusia itu harus sabar misalnya ya. Udah tahu kita harus sabar, tapi kita marah-marah. Berarti kita belum mendapatkan taufik. Jadi kita belum mendapatkan taufik. Kita baru tahu hidayahnya saja. Maka kita meminta kepada Allah taufik dan hidayahnya. Tahu bahwa kebenaran itu adalah sebuah kebenaran dan kita digerakkan untuk mengikuti kebenaran itu. Tahu bahwa batil itu batil dan kita digerakkan untuk menjauhi, nggak dekat-dekat dengan kebatilan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bisa kita lanjutkan di sesi diskusi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas penjelasannya dan banyak banget ya yang jet di saya. Selama yang terakhir tentang sabar itu baru saya tadi ngomelin anak. Masya Allah, semoga Allah beri taufik dan hidayahnya ya kepada kita untuk membersamai anak-anak gitu di rumah. Ya, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan kepada teman-teman kepada yang akan bertanya dipersilakan boleh dikirimkan di chat room atau japri ke saya ataupun langsung raise hand langsung bicara kepada Bu Nusnul juga diperbolehkan. Nampaknya belum ada nih. Boleh menambahkan teman-teman. Boleh silakan menambahkan. Ya tadi
Saya terpesona banget ya Bun tadi pas tadi udah baca pas di awal, oh kayak gini gitu kan. Pas dibahas, Masya Allah, dalam banget ya, nggak kepikiran sama sekali itu akan ke Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW seperti itu gitu. Makin jelek untuk benar-benar mau mentadaburi Al-Quran secara mandiri gitu ya, bukan cuma baca artinya aja gitu. Mau nanya apa ya? Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Ini Bunda saya izin membacakan pertanyaan dari Mbak Suat ya. Mbak Suat, tanyanya ke Bunda Husnul ya Mbak ya, jangan ke saya. Yang mau tanya Bun tentang sabar tadi, bagaimana agar bisa mengelola emosi dengan baik jika sudah tahu bahwa marah ke anak itu nggak baik, pengen banget bisa kontrol nggak marah anak dan lain-lain, tapi masih sering terulang. Bagaimana ya Bun agar bisa mengelolanya? Ya seperti biasa pertanyaan kita pasti ini ya Bun, ke kehidupan kita sehari-hari gitu yang dekat dengan kehidupan para bunda. Ya kepada Bunda Husnul dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengontrol emosi ya. Jadi yang pertama adalah tadi kita harus cari hidayahnya dulu, cari ilmunya dulu. Kalau kita susahnya tentang marah, berarti kita cari ilmu tentang marah. Marah dalam Islam terutama gitu ya. Jadi apa sih kerugian dari marah? Apa sih hadis-hadis ayat Al-Quran tentang marah gitu. Yang pertama saya teringat sebuah ayat Al-Quran tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayat yang biasa dibahas ketika halal bihalal. Bersegeralah kalian ila maghfirah, kepada maghfirah Allah, kepada ampunan Allah. Kenapa kita harus bersegera kepada ampunan Allah? Karena kita memerlukan ampunan Allah. Kalau Allah nggak mengampuni kita, kalau dosa kita masih banyak, khawatirnya nanti kalau yaumul mizan, kejelekan kita lebih berat daripada kebaikan kita. Kita menginginkan menghadap Allah itu kalau bisa itu dosa-dosa kita sudah diampuni semua gitu ya. Sehingga kita berharap, berdoa tidak mencicipi dahsyatnya siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus bersegera menemui, berlari, bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah. Wa jannah, dan surga. Satu paket ini. Kalau kita pengen surga berarti kita harus dapat ampunan Allah. Kalau kita sudah diampuni Allah, insya Allah akan dapat surganya. Arduhas samawati wal ardh, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi ciri yang pertama itu suka berinfak. Baik uangnya banyak atau sedikit, baik lapang atau sempit. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi kalau kita ingin ampunan dan surga Allah, maka kita harus menahan amarah. Jadi tujuan kita kenapa kita harus menahan amarah, supaya bisa dapat ampunan Allah dan supaya dapat surganya. Kalau kita mau marah, kita ingatkan diri kita, mau diampuni Allah enggak? Mau surga enggak? Gitu ya.
tanya pada diri sendiri gitu ya. Udah keluar tanduk, nanya nih, mau ampunan Allah nggak? Mau surga nggak? Gitu ya. Biasanya kalau kita diingatkan seperti itu oleh diri kita sendiri, terus iya ya gitu. Itu mulai meredam nih. Jadi kita mengendalikan marah itu bukan untuk orang yang mau kita marahin, bukan. Kalau anak kita bikin kita senewan bukan karena dia, gitu ya. Atau kita di jalan ketemu orang yang menyebalkan, merugikan kita, pengen marah, terus kita menahannya itu bukan karena dia, bukan, tapi karena diri kita sendiri. Kita yang butuh gitu. Kita yang butuh meredam marah. Supaya apa? Supaya bisa dapat ampunan, supaya dapat surganya. Wal kadhiminal ghaidha. Nah, ini untuk kita ya yang sudah dewasa. Nanti kalau anak-anak itu lebih panjang lagi meredam marahnya, itu step-stepnya banyak lagi gitu. Sesuai dengan tahapan akal pikiran kita. Nah, wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha di sini di lain hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bagaimana step-step untuk meredakan marah. Jadi kalau tadi kita tahu tujuan meredakan marah itu untuk apa, sekarang caranya gimana ya? Step-step. Kita lagi berdiri, lihat mainan berserakan, padahal baru aja selesai dirapiin, udah rapi, kita mandi, keluar dari kamar mandi udah berantakan lagi. Dalam kondisi berdiri, pengen marah, kesel gitu ya. Kata Rasulullah kalau lagi berdiri, marah, suruh duduk. Karena kalau kita duduk, itu teralihkan. Jadi mengurangi kadar kemarahan kita, ya nggak sih? Duduk. Duduk masih juga gitu ya. Cari posisi yang mengalihkan kita. Kemudian sampai Rasulullah contohkan untuk berwudu. Karena setan itu, marah itu dari setan itu dari api, dan api itu padam dengan air. Jadi itu. Kemudian mungkin ada self terapi yang lain untuk marah, dengan ambil nafas panjang dari hidung, keluarin lewat mulut, keluarkan sebel-sebel kita gitu ya. Marahnya hilang, berkurang, kita siap berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti oleh anak kita, ngasih tahu salahnya di mana tanpa bahasa emosi. Kan enak sebenarnya. Saya dulu juga, pernah juga mengalami dalam kondisi emosi, nggak bisa mengendalikan diri, ngadepin anak-anak gitu. Jadi kalau emosi kita sudah berkurang, lebih rasional kita bicaranya gitu ya. Lebih mudah mengeluarkan kosakata yang bisa dimengerti anak. Kadang-kadang anak nggak ngerti kenapa sih Umi marah lagi. Aku kan sambil nunggu pengen main. Aku kan nggak rewel, tapi ternyata mainnya itu yang bikin Uminya marah. Dikasih tahu. Kalau ambil mainan, yang dibutuhin apa? Gitu. Atau jangan-jangan kita yang tidak klasifikasi mainan anak dengan baik. Harusnya kita klasifikasi, ada mainan bola sendiri, kita kasih tempat sendiri, buku sendiri, robot-robotan sendiri, gitu ya. Kalau semua dimasukkan ke dalam satu box besar, bola masuk situ, boneka masuk situ, robot masuk situ, puzzle masuk situ, nanti kalau dia cari pasti dibongkar semuanya, berantakan semuanya. Jadi kadang-kala yang membuat kita marah itu bukan kesalahan anak, tapi kesalahan kita sendiri sebagai orang tua. Ada yang nggak beres pada diri kita, maka kita harus belajar terus, gitu ya. Jadi gitu. Motivasi kenapa nggak marah untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Cara kita nggak marah dengan step-step yang dicontohkan Rasulullah dan juga ilmu-ilmu parenting yang lain. Saya yakin mbak-mbak di sini, ibu-ibu di sini sudah sering mengikuti itu. Tuh. Kemudian
Berikutnya kita upayakan kita selalu berkomunikasi dengan bahasa yang enak didengar gitu. Jadi kalau kita bahasa yang enak didengar, pasti nanti respon dari anak kita juga nggak akan kita keluar tanduk lagi gitu. Jadi dia akan merespon dengan bahasa yang enak juga. Jadi kita ngomongnya enak, ini enak. Walaupun kadang-kala awal-awal mau bicara enak itu harus menekan, menekan. Aku nggak boleh marah, aku nggak boleh naik intonasinya, misalnya dengan penuh perjuangan. Insya Allah latihan. Saya yakin ada saatnya kita bisa berbicara dengan intonasi yang datar untuk menunjukkan kesalahan mereka, apa yang perlu diperbaiki dan seterusnya begitu. Sebentar, saya lihat lagi pertanyaannya sudah terjawab belum? Oh, pengen banget bisa ngontrol nggak marahin anak ya. Begitu kurang lebih, Mbak. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Ya, siapa tadi Mbak Suat ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Suat? Tadi ada yang raise hand. Iya, tadi Mbak Nurul Syifa ya. Kalau belum sudah ya. Ya, kepada Mbak Nurul Syifa tadi yang raise hand, dipersilakan. Masih ada waktu ya Mbak Ade? Takut kelamaan curhat. Masih. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda Husnul, juga teman-teman bisa dipanggil Syifa aja. Ini mau tanya atau entah jadinya curhat gitu ya, terkait dengan surat At-Tin ayat 4 tadi yang Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu kan. Nah, jadi bukan kebetulan sih, qadarullah, intinya saya punya satu anak udah 4 tahun, terus ya intinya Allah itu kasih dia itu polidaktili gitu Ustazah. Jadi jari tangannya itu, jempolnya itu bercabang gitu loh, jadi jumlahnya ada 11 gitu, jadi polidaktili gitu kan. Terus nah ini makanya bisa jadi curhat kalau kelamaan di skip, dipotong aja. Nah jadi dulu waktu baru lahir gitu kan, terus kalau sedikit curhat rasanya gimana ya, ini kayak sinetron ya, ini beneran nih istilahnya kejadian di aku intinya gitu kan. Terus kalau diingat-ingat dulu waktu hamil berdoanya apa sih sama Allah gitu kan. Emang dulu sih, oh iya dulu kan berdoanya ya mungkin doanya banyak ya, saya macam-macam. Cuman kalau secara fisik dulu berdoanya apa sih? Berdoanya itu ya mudah-mudahan Allah kasih dia sehat, lahir lengkap gitu kan, sehat dan lengkap gitu. Kalau dipikir ya bener sih, Allah ngasih kok sehat, alhamdulillah sehat, lengkap, nggak kurang, tapi memang lebih gitu kan. Nah terus habis itu mencoba menerima, terus dari keluarga gitulah, ada keluarga yang mau dipotong enggak intinya gitu kan, mau dioperasi atau enggak gitu kan. Terus dulu coba cari-cari emang boleh ya kayak gitu, maksudnya dioperasi gitu boleh enggak gitu. Kalau saya baca-baca ya intinya boleh kalau memang istilahnya dianggap aib lah istilahnya gitu kan. Nah terus kalau keluarga itu kan mikirnya takutnya anaknya jadi minder apa segala macam, takutnya nggak pede anaknya gitu, karena ada sih kayak tetangga yang kayak gitu kan. Nah terus saya dulu mikir kalau suami dulu agak condong ke situ juga gitu. Terus kalau saya pribadi ya boleh kalau emang itu dianggap aib gitu. Nah terus emang ini aib gitu ya. Nah ini sebenarnya yang menganggap aib itu apakah, kan khawatirnya dia nggak pede, yang nggak pede itu keluarganya atau dianya gitu, dia aja belum ngomong aja belum bisa intinya gitu kan. Terus saya pikir juga ya ayat tadi itu gitu kan, ini lahirnya emang
Allah kasih udah sebaik-baiknya kok buat dia gitu. Yang dipikirin ya dianya gitu. Saya si anak saya bukan kitanya gitu kan. Baik buat anak saya gitu. Terus bukan nggak mungkin juga loh Allah itu membuat dia itu jadi anak yang pede, istilahnya itu kan cuma pikiran kita. Mungkin nanti dia nggak pede itu kan istilahnya pikiran kitanya aja gitu. Bisa jadi kok nanti Allah tuh membuat dia itu jadi anak yang pede. Istilahnya ya mungkin aja gitu. Mungkin aja nanti lingkungan itu ternyata mendukung, nggak ada yang istilahnya eh, memperolok atau apa juga mungkin aja gitu. Intinya wah itu ya akhirnya sempat udah istilahnya udah apa ronsen apa segala macam kayak nanti mungkin enggak itu kayak akhirnya saya keputusan terbesar di saya sih jadi kayak nggak usah lah ini ya udah nanti misalnya ternyata anaknya memang apa ya emang itu kejadian dan anaknya memang minta istilahnya mau dioperasi ya udah kayak gitu jadi akhirnya ya sampai sekarang sebenarnya nggak dioperasi juga sih gitu karena sampai sekarang pun ya alhamdulillah Allah kasih dia sehat gitu ibaratnya batuk pilek juga jarang gitu ya udah dulu kan mintanya emang sehat iya ya udah terus alhamdulillah juga nggak tahu ya sama tetangga juga biasa aja gitu malah kayak anak saya itu kalau saya bilang kayak menyenangkan gitu setiap orang-orang tuh kayak suka gitu sama dia gitu tuh kan maksudnya ya apa ya nggak usah underestimate sama Allah gitu mudah kok bagi Allah istilahnya untuk membuat dia itu jadi pede atau gimana jadi nggak usah khawatir dulu gitu terus ya itu sih entah itu di lingkungan saya ataupun pas lagi pulang ke rumah tempat orang tua saya juga intinya emang ya Allah kasih sih dia itu menyenangkan gitu nggak ada yang mempermasalahkan emang sih kayak tetangga-tetangga yang anak kecil gitu awal-awal pada nanya kok itu tangannya gitu awal-awal emang kayak gitu cuman lama-lama ya udah gitu bahkan kayak termasuk yang setiap anak saya lewat dipanggil apa karena memang kayak ya menyenangkan kayak gitu itu sih kayak kalau sedikit pertanyaan nggak apa-apa kan ya maksudnya saya itu kami itu bukan bentuk menzolimi dia kan kalau kami itu bersikap seperti itu gitu terus oh iya karena dia udah 4 tahun ya saya udah lancar juga bicara gitu akhirnya keluar tuh pertanyaan itu gitu kan keluar dia bertanya kan dia mulai berhitung gitu ngitung jari gitu 1 2 3 4 5 gitu 9 sampai 9 berhenti gitu kan saya lanjutin 10 11 gitu nggak mau 11 maunya 10 gitu jadi kayak yang apa namanya mulai kayak akhirnya ya udah gitu ya nggak tahu sih Allah kayak ngasih ini ke saya aja gitu ya intinya saya jawab nggak apa-apa itu kan dari Allah nggak apa-apa gitu terus kayak atau saya kepikiran juga coba tunjukin kayak di YouTube aja gitu kayak apa kayak SEA Games yang orang-orang disabilitas gitu yang lebih istilahnya lebih kurang gitu malah yang nggak ada tangan nggak ada kaki misalnya mereka seneng-seneng aja kan, ibunya senyum-senyum aja malah nggak punya tangan. Iya ya makannya kayak gitu, nggak punya tangan, nggak punya kaki, mereka seneng-seneng aja gitu istilahnya. Kan kamu juga masih bisa makan, bisa apa gitu. Terus saya tunjukin lagi yang apa yang polidaktili juga tuh kayak tuh ternyata ada loh dedek yang kayak gitu juga kayak kamu gitu sih kayak kamu tuh nggak sendiri loh ibaratnya ada kok normal. Saya ada orang lain yang kayak gitu juga kok gitu. Akhirnya yang tadinya dia itu suka nanya gitu yang apa namanya suka nanya boleh dimakan aja enggak saya dipotong aja nanya-nanya kayak gitu akhirnya setelah saya tunjukin kayak gitu nggak tahu gimana Allah buat dia oh ya udah dia ngerti kayak seolah ngerti nggak pernah nanya lagi nggak pernah ngebahas lagi gitu ya nggak tahu nanti ke depannya itu kayak gimana saya cuman kayak misalnya ada di buku terkait misalnya ada orang yang disabilitas atau apa gitu terus nggak boleh kita ngetawain kayak gitu kalau kita ngetawain istilahnya ada orang misalnya disabilitas atau misalnya ada yang nggak boleh ngejek misalnya secara fisik istilahnya nggak boleh
dia itu rambutnya atau kulitnya apa, nggak boleh diejek, nggak boleh diketawain. Kalau kita istilahnya mengejek ciptaan Allah kan sama aja kita itu mengejek yang menciptakan kayak gitu. Kayak ya udahlah, alhamdulillah sih so far masih ya Allah mampukan dia itu biasa aja gitu menerima keadaannya gitu aja sih, Ustazah. Sedikit curhat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau saya bilang keren banget yang dilakukan oleh Mbak Syifa dan memotivasi Ananda. Jadi secara umum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah itu menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Tapi kalau case per case sebagai manusia itu kadang-kala kita ada aja kurangnya gitu ya. Katanya sebaik-baik ciptaan kok hidung saya nggak mancung misalnya gitu ya. Kan itu salah satu case aja gitu ya. Katanya sebaik-baik ciptaan kok kulit aku eksotis sementara dia kulitnya putih bersih, kok aku jerawatan yang itu enggak, kok aku kok dia itu selalu saja ada gitu. Ala kulli hal, Masya Allah, yang dilakukan oleh Mbak Syifa kepada Anda itu sudah luar biasa gitu ya. Bagaimana terus memotivasi kita fokus kepada kelebihan dia. Kamu akan disukai orang, kamu akan diterima oleh orang karena kepribadianmu, karena akhlakmu, karena kesolehanmu. Seperti itu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Bukan pada fisikmu, bukan pada yang kamu punya dan seterusnya gitu ya, tetapi karena kepribadian kita itu luar biasa dan fokus kepada kelebihannya, kita apresiasi, kita legitkan itu insya Allah kedepannya semoga terus menjadikan Ananda sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sharing yang luar biasa Mbak Syifa, menurut saya justru malah bisa menjadi teladan buat teman-teman yang lain yang ada di sini. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Sekalian pengen sedikit nambahin sharing terkait sabar gitu ya. Kalau saya tadi kan tips dari Bunda ya, dari Ustazah. Kalau saya pribadi mau menambahkan ya, namanya kan Allah emang bilang di Al-Qur'an ya, Allah memang akan menguji kita. Kalau kita emang beriman emang akan diuji. Ujiannya bentuknya ya suruh syukur atau sabar gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ketika ada masalah atau apa ya udah emang kayak gitu, emang Allah bilang mau nguji kita. Jadi ya udah sabar aja gitu. Gitu sih. Makasih. Masya Allah ya, terima kasih Mbak Syifa sharingnya ya yang luar biasa gitu. Insya Allah banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sharing kali ini gitu. Sekarang 10.18 masih ada waktu 12 menit. Silakan kalau pada teman-teman yang masih akan sharing, curhat boleh ya Bun ya? Boleh. Atau masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau menanggapi juga boleh ya, nerusin yang tadi. Nampaknya nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita tutup aja ya Bun ya. Boleh Mbak, Ya. dicukupkan kalau sudah ini. Ya teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya hari ini gitu. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya izin menutup majelis kita kali ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bunda Husnul, jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah jaga Bunda Husnul gitu ya sampai akhir hayat. Semoga kita dipertemukan lagi nanti di surganya Allah gitu. Terima kasih atas waktunya Bunda dan teman-teman. Saya sama-sama. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya. Iya, Sama-sama. sama-sama. Terima kasih.